Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya senang menyapa Anda di pagi hari ini. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus, opung, kakek, nenek, tulang nan tulang, bapak tua, bapak muda, abang, kakak, itu, akang, adik-adik, semua lain. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Allah. Saya yakin dan percaya kita semuanya sudah bersekutu dengan Tuhan, sudah membaca firman Allah. Dan izinkan saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan renungan firman Allah bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Firman Allah terdapat di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Allah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya! Ya. Tema firman Allah adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi pemazmur ini betul-betul mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Allah di dalam kehidupannya. Dan bagi orang-orang yang bergantung penuh kepada Allah, menjadikan yang pertama Tuhan sebagai tempat pertolongannya. Bayangkan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Dijawabnya dengan pasti, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kalau Anda tahu kemampuan Allah yang sangat luar biasa itu, saya yakin dan percaya kita tidak perlu lagi ragu menghadapi kehidupan ini. Kita tidak perlu lagi bimbang menghadapi kehidupan ini. Kita tidak perlu lagi takut menghadapi kehidupan ini. Karena apa? Allah yang menciptakan langit dan bumi itulah tempat kita meminta pertolongan. Tuhan sebagai tempat pertolongan bagi orang-orang yang percaya. Jadi kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, kita menjadikan Tuhan tempat pertolongan kita. Jadi saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita, tapi saya mau katakan Tuhan tahu persis apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi persoalanmu, apa yang menjadi kebutuhanmu, yang membuat engkau harus berseru kepada Allah, harus menyatakan seluruh keinginanmu kepada Allah. Tapi ketahuilah, mari kita punya prinsip seperti Mazmur ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jangan ataupun aku melayangkan mataku kepada saudara-saudaraku yang kaya, yang luar biasa, tapi nggak pernah menolong, nggak bisa, ya. Bukan itu kata pemazmur, tapi ia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Betapa besarnya kuasa Allah, betapa dahsyatnya kuasa Allah yang menciptakan langit dan bumi itu. Itu sebabnya kalau langit dan bumi saja bisa diselesaikan oleh Allah tanpa tiang pancang. Kalau rumah harus ada tiang pancang. Bumi dan planet-planet lain tanpa tiang pancang, tanpa ada pondasinya. Tapi begitu luar biasanya Allah bisa memelihara, Allah bisa menjaga supaya mereka tidak saling tabrak satu dengan yang lain. Jadi sadari bahwa kita punya Allah yang besar itu, ya. Pertolongan kita dari situ. Miliki keyakinan hanya dari Tuhan pertolongan kita. Kalau dari Tuhan pertolongan kita bukan berarti dia langsung apa? Dia bisa pakai orang lain, dia bisa pakai saudara-saudara kita, dia bisa pakai orang tua kita, keluarga kita, dia bisa pakai handai tolan kita, sahabat kita. Tetapi yang jelas
bahwa pertolongan itu kita harus yakini datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan yang bisa menggerakkan hati orang, Tuhan yang bisa membuat hati orang bermurah hati, Tuhan yang membuat hati orang berbelas kasihan dan lain sebagainya. Jadikan Tuhan menjadi penolong kita. Yang kedua, bagi orang yang bergantung penuh kepada Allah, menjadikan Tuhan sebagai pemelihara. Ayat yang ke-6 dikatakan, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Jadi ada orang yang beraktivitas di malam hari, ada orang yang beraktivitas di pagi hari. Kalau dulu saya di Kalimantan itu waktu ada 3 shift orang-orang bekerja, ya. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam sampai ke pagi. Jadi dan Alkitab katakan Tuhan tetap memelihara. Jadi kalau Tuhan sebagai pemelihara kita, ya yakin saja, percaya saja. Saya bacakan dulu satu ayat. Kalau kita sedang menghadapi pandemi, saya tidak ingin seujon, saya tidak ingin tapi mari saya buka satu ayat dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7 demikian. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, ya Dia akan memelihara kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan menaungi kita, Dia akan menjaga kita dari segala serangan sakit penyakit, virus, termasuk virus COVID-19. Tentu tidak ada seorang pun yang ingin, ya, tidak ada seorang pun yang ingin menderita COVID ini. Tetapi kadangkala dia datang menyerang. Itu sebabnya setiap pagi saya katakan, imun tubuh kami Tuhan tingkatkan. Saya katakan, saya berlindung kepada Tuhan. Saya menyerahkan hidup, keluarga, semua sidang jemaat Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Supaya apa? Jauh dari segala sakit penyakit, jauh dari virus. Karena ketika kita menyerahkan diri kita kepada Allah, saya mau katakan, Tuhanlah yang akan memelihara kita. Tuhanlah yang akan menyatakan kekuasaannya kepada kita. Tuhanlah yang akan menyatakan. Yang penting hati kita betul-betul terpaut dengan Dia. Hati kita melekat kepada Dia. Hati kita betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Dia. Sehingga pemeliharaan Allah itu tidak tanggung-tanggung dalam hidup kita. Pemeliharaan Allah itu betul-betul kita nikmati dalam kehidupan kita ini. Karena ini merupakan renungan, saya tidak akan panjang-panjang. Yang ketiga, bagi orang yang bergantung penuh kepada Allah, menjadikan Tuhan sebagai penjaga hidupnya. Di ayat 100, Mazmur 121, ayat yang 78, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang menjadikan Tuhan menjadi penjaganya. Karena Tuhan tidak perlu kita gaji. Kalau satpam perlu digaji untuk menjaga rumah atau menjaga toko, menjaga apa ya perlu digaji. Tapi Tuhan itu tidak perlu digaji. Bukan berarti kita mau suruh-suruh Tuhan itu menjadi jongos kita, bukan. Tetapi karena kita membuat Dia, mengandalkan Dia, dan Tuhan sangat menghargai, menghormati. Bahkan ada satu ayat, orang yang memuliakan aku akan kumuliakan. Orang yang menghormati aku akan kuhormati. Orang yang menghargai aku akan kuhargai. Jadi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Allah akan mengalami ketika hal ini, ya. Tuhan sebagai tempat perlindungannya, Tuhan sebagai pemeliharanya, Tuhan sebagai penjaga hidupnya. Kalau Tuhan menjadi penjaga hidup kita, keluar masuk kita dipelihara dan dilindungi. Kita tidak bisa menyangkali bagaimana padatnya perjalanan dunia ini. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan senantiasa akan menjaga, memberkati kita semuanya. Yang penting jangan lupa untuk terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan lupa sepenuhnya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kalau engkau bergantung sepenuhnya kepada Allah,
akan ada senantiasa solusi-solusi yang Tuhan berikan bagi kita dalam mengaplikasikan seluruh firman-Nya terhadap orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada firman Allah. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, berkati firman-Mu sehingga kami betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam kehidupan ini. Terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai daerah diberkati, dan juga gereja-gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Aras Nasional juga diberkati, gereja GB juga diberkati, dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas sampai Pulau Rote diberkati. Sahabat-sahabat kami di Ngarai, di Lembah, di mana mereka lain, Tuhan memberkati. Dan rekan-rekan kami semua diberkati. Bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, izinkan saya berdoa bagi Anda dan ikuti doa saya. Hari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa. Saya butuh Tuhan dalam hidup ini. Dan ampunilah segala dosa dan kejahatan yang telah aku perbuat selama ini. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang suci itu. Saat ini saya membuka hati untuk Tuhan. Masuklah dalam hatiku. Kuasailah hatiku. Jadilah Tuhan. Jadilah Juru Selamat dalam hidupku. Saat ini saya yakin saya menjadi warga negara surga. Saya mendapat hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Anda yang sakit, saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa Yesus sayang terhadap Anda, cinta terhadap Anda. Sungguh, kalau engkau dalam keadaan sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Saya akan berdoa bagi Anda. Percayalah bahwa ketika engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyembuhkan engkau. Kami hanya sebagai alat untuk mendoakan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang menaruh tangannya di tempat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit itu keluar dari hidup mereka dalam nama Yesus. Baik itu hepatitis A sampai E, juga Tuhan Yesus stroke, dalam nama Yesus, bengkok kemanapun Tuhan luruskan kembali, Tuhan normalkan kembali. Jantung yang mungkin akan pasang ring dan lain sebagainya, pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan yang impoten, sembuhkan mereka. Yang mandul, sembuhkan mereka. Buka kandungan mereka dalam nama Yesus. Yang hipertensi, darah tinggi, hipertensi Tuhan, atau darah tinggi, Tuhan tolong sehingga mereka normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kolesterol tinggi dan lain sebagainya, kolesterol jahat, dalam nama Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Cancer disembuhkan, stadium berapapun itu bisa disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Ketika engkau percaya, Tuhan menolong. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, kanker sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Bapa, kami juga berdoa bagi Anda yang selama ini mungkin dianggap menjadi sampah masyarakat atau dianggap tidak berguna, tapi kalau engkau mau membuka hatimu sedikit saja bagi Tuhan, maka Tuhan akan masuk dan menguasai engkau, dan engkau akan merasakan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan ketika engkau mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, engkau akan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya yang mau terlepas dari ikatan dosa, kecanduan apapun, Tuhan ahli dalam membuat segala persoalanmu selesai. Dan taruh tangan kananmu di dada. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada Bapa di surga, mereka ingin lepas dari segala keterbelengguan mereka, dari segala keterikatan akan dosa, kecanduan, akan hal-hal yang tidak baik. Tuhan Bapa di surga, lepaskan mereka dari rantai dosa ini dalam nama Yesus Kristus. Dan lepaskan mereka dari segala perbuatan-perbuatan dosa, judika itu, lesbika itu, homoka itu, draka itu, pengguna narkoba itu, minuman keras itu, dan lain sebagainya Bapak, pejina itu, dan
orang yang prinsipkah itu dalam nama Yesus. Bebaskan mereka dalam nama Yesus. Dan pakai mereka menjadi alat-Mu. Sehingga mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai secara dahsyat dan luar biasa di masa-masa yang akan datang. Semua orang akan melihat, wow! Dan mengatakan, wow! Wow! Karena perbuatan Tuhan yang besar terhadap hidup mereka. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Bagi Anda yang punya banyak persoalan, saya tidak tahu persis persoalan Anda, tapi Tuhan tahu betul. Ketika engkau menyerahkan persoalan kepada Tuhan, apapun persoalanmu, masalah rumah tangga kah, masalah bisnis kah, masalah utang piutang kah, Tuhan mampu menolong engkau, Tuhan mampu memberkati engkau dengan cara yang ajaib. Mari angkat kedua belah tanganmu, tanda engkau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa di surga, lihat tangan-tangan yang menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan tolong mereka satu demi satu, selesaikan masalah utang piutang mereka, masalah rumah tangga mereka, masalah anak mereka, masalah bisnis mereka, masalah pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka sehingga mereka mendapatkan kelegaan karena Engkau yang berjanji memberikan kelegaan kepada mereka. Tuhan tolong semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Yang baru pertama menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saran saya supaya kita aktif untuk masuk ke gereja di mana Anda tinggal, gereja yang terdekat, supaya iman Anda bisa terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Bagi Anda yang dilawat oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dan juga bagi Anda yang lepas dari segala keterikatan dan dilepaskan dari segala masalah, tolong tulis di kolom komentar ya supaya menjadi kesaksian dan kemudian memberikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu, segala kebutuhanmu, segala kebutuhanmu, segala kebutuhanmu. Bilang sama Tuhan, bilang sama Tuhan. Jangan bilang sama Pak Pendeta. Pak Pendeta nggak bisa buat apa-apa. Tuhan yang bisa menolong. Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi ini ayat betul-betul menjadi sesuatu yang sangat apa saya bilangnya, rimah dalam kehidupan saya. Jadi luar biasa. Jadi saya suka memperkatakan hampir setiap waktu untuk memperkatakan ini dalam situasi tertentu. Saya suka mengatakan ayat ini. Puji nama Tuhan. Dan juga apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada lakukan juga lah demikian. Dan ingat, segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus memberkati. Dan doa saya kepada kita semua, salam bagi Indonesia, salam bagi kita. Dalam doa dan puasa saya kepada Tuhan, supaya kita semuanya tetap terpelihara dan terlindungi dan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan hari ini kita mungkin mulai beraktivitas, dan harapan saya biar kita terus bersama dengan Yesus, karena bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Ingat, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Jadi Tuhan senantiasa berada bersama dengan kita. Jadi waspadalah untuk tetap terus kita menghargai Tuhan dimanapun kita ada, melalui sikap hidup kita, baik melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.